Jangan ganggu dia! Jangan ganggu dia! Dasar binatang buas! Jangan ganggu dia! Jangan ganggu dia! Dasar binatang buas! Jangan ganggu dia! Ku bilang jangan ganggu dia! Dasar binatang buas! Oh, awas! 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 Ayah! Jangan ganggu. Jangan ganggu dia. Dasar binatang buas. Jangan ganggu dia. Nabi Allah, bangun. Bangun, Nabi Allah. Ada apa, wahai Nabi Allah? Mimpi buruk? Suaramu terdengar dari ruangan sebelah. Ya, mimpi yang sangat buruk. Ada beberapa serigala, dan mereka mengejar anak kecil. Mereka memojokkan anak itu sampai ke ujung tebing. Aku lihat mereka ingin memakannya. Apa kau mengenal anak itu? Siapa dia? Terlalu jauh untuk melihatnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi tubuhnya mirip sekali anakku Yusuf. Nabi Allah pasti tahu tafsirnya, atau kalau tidak akan khawatir begini. Sepertinya malapetaka akan menimpa keluarga Yakub. Allah tidak menginginkan hal buruk menimpa hambanya. Tapi hambanya berkolusi dengan setan dan menipu satu sama lainnya. Kau akan lebih tenang kalau tidur. Kau butuh istirahat. Ya Allah, hanya kepadamu aku berlindung. Aneh. Gad, Asher, apa kalian mendengar sesuatu tadi malam? Tidak, kami terlelap. Kami tidak dengar apa-apa. Aku sempat terjaga, tapi aku tidak mendengar apa-apa. Suara ayahmu membangunkanku semalam. Dia sedang bermimpi. Saat aku membangunkannya, dia bilang ada 10 serigala yang menyerang anak yang mirip Yusuf dan memojokkannya sampai jatuh dari jurang. Malam-malam, dia bangun, membelai dan mencium Yusuf. Dia tidak mengenali anak itu. Dia bilang dia tidak lihat. Tentu saja itu Yusuf. Kalau bukan Yusuf, dia tidak akan membelai Yusuf setelah dia bangun. Kalau anak itu Yusuf,
Maka kami saudara-saudaranya adalah serigalanya. Kau pikir itu lucu kalau ayahmu melihat kalian sebagai serigala? Yakub bercerita bahwa dia bermimpi ada 10 serigala yang menyerang anak yang mirip Yusuf dan memojokkannya sampai jatuh dari jurang. Itu bukan mimpi buruk. Apa maksudmu, Bilha? Yakub melihat anak-anak kita sebagai serigala. Menurutmu itu mimpi yang bagus? Serigala yang makan Yusuf itu tidaklah jahat. Anak-anak itu harus melakukan sesuatu. Anak-anak itu sendiri. Ada apa? Sepertinya aku tahu. Ayah memikirkan tentang Yusuf setiap malam. Dia bahkan memimpikannya. Dia membawa Yusuf kemanapun dia pergi dan tidur di sampingnya. Sudahlah Yehuda. Kita tidak tahu persis mimpi ayah yang sebenarnya. Lagi pula, Yusuf tidak memiliki ibu atau tempat tinggal beda dengan kita. Jadi ayah harus membawanya kemanapun dia pergi. Kita tahu persis apa mimpi ayah. Dia memimpikan kita sebagai serigala. Serigala yang memangsa Yusuf. Salam ayah, salam ayah. Kalian jangan menelan omongan orang bulat-bulat dan meributkannya. Ibuku bilang, ayah melihat kami sebagai serigala di mimpi ayah. Dan kami menyerang Yusuf. Lalu... Itu salah. Ayah bermimpi beberapa serigala menyerang anak kecil. Serigalanya tidak mirip dengan kalian, dan anak kecil itu tidak mirip dengan Yusuf. Dalam mimpi itu, ayah tidak melihat wajah siapapun. Sudah jelas 10 serigala itu adalah kami. Ayah tidak menghitung jumlah serigala di mimpi ayah. Kenapa kau berpikir ada 10 serigala? Ayah menyayangi kalian semua. Ayah selalu bersyukur dan menghargai kerja keras kalian. Tapi ayah tidak bisa memangku Yehuda yang sudah dewasa ini seperti dia seorang anak kecil. Karena kalian bukan anak kecil lagi. Waktu kalian kecil, ayah memperlakukan kalian dengan baik sebagai anak-anak. Ayah memangku kalian dan tidur di samping kalian. Kalian merasakan kasih seorang ayah dan juga seorang ibu. Kasih yang dirasakan oleh Yusuf dan adiknya tidak sebanding dengan kasih yang kalian rasakan. Ayah tidak mengira kalian akan membandingkan kalian dengan anak kecil. Gad, Asher, tanya ibumu bagaimana ayah memelukmu semalam. Oh, aku terjaga semalam. Ayah menyelimutiku dan Gad lalu membelai kepala kami.
Ayah sudah pernah bilang, perkataanmu menunjukkan adanya iri. Itu pikiran jahat. Jangan biarkan setan dan niat jahat itu menyulut api kecemburuan dalam diri kalian. Ayah, kami ingin bermain dengan Yusuf. Kenapa tidak boleh? Ayah tidak melarang. Dia itu saudara kalian. Kata siapa kalian tidak boleh bermain dengannya? Ayah yakin dia juga senang bermain dengan kalian. Kami boleh main dengannya? Tunggu apa lagi? Sana. Bukankah kalian seharusnya membawa domba ke dataran? Maafkan kami, Ayah. Wah, wah, wah. Sekelompok pria muda yang tampan. Apa kabar? Kalian sedang apa? Kami sedang menghangatkan susu untuk makan siang. Bagus sekali. Tidakkah kalian senang kalau didatangi tamu kejutan? Siapa kau? Sedang apa kau di sini? Aku dari desa dekat sini. Aku bukan seorang pengembala, tapi kadang aku membawa domba ke padang rumput. Kalian kenapa? Sepertinya kalian tidak senang dengan kehadiranku. Untuk apa kami senang? Ya, itu benar. Melihat orang asing tidak membuat siapapun senang, iya kan? Sebenarnya aku datang ke sini untuk menemui kalian. Senang rasanya bertemu dengan kalian. Oh, tentu. Semua orang di sini tahu anak-anak Nabi Yakub. Lalu kenapa kau terkejut saat melihat kami? Aku memimpikan kalian semalam. Apa kalian percaya? Kemarin aku melihat kalian saat aku terlelap dan hari ini juga saat aku terjaga. Bukankah itu aneh? Kami ingin sekali mendengar. Beritahu kami. Mimpinya sangat janggal. Aku tidak mengerti. Aku melihat kalian 10 bersaudara menggendong anak kecil dengan tandu. Seakan kalian budaknya dan dia majikan kalian. Kemudian aku melihat seorang anak di atas kereta perang dan kalian adalah 10 kuda yang menarik keretanya. Lalu aku melihatnya duduk di tahta mengikat kalian semua dan kalian semua bekerja untuknya sebagai pengembala dan petani. Maaf kalau aku membuat kalian gusar karena mimpi itu. Itu tidak penting, jangan khawatir. Sebaiknya aku pergi. Wajahnya sangat buruk rupa. Kemana dia pergi? Tidak mungkin dia pergi begitu cepat.
Dia menghilang. Aku tidak tahu. Mungkin saja dia menghilang. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi perkataannya membuatku berpikir. Mimpinya mirip dengan mimpi Yusuf. Salam ayah. Salam ayah. Salam ayah. Salam. Salam. Salam ayah. Salam. Bagaimana Salam, kabarmu? Salam untuk Nabi Allah. Salam untukmu, nak. Ada apa? Apa kau berkelahi dengan seseorang? Ya, aku berkelahi dengan anak-anakmu. Kenapa? Karena mereka menghancurkan lahan kami dan membiarkan dombanya merumput di sana. Saat aku protes pada mereka, mereka malah memukuliku. Yehuda, Simeon, Lewi, kemarilah. Mengapa kalian membiarkan domba-domba kita menghancurkan lahan anak ini? Kami tidak bisa menghentikan domba-dombanya, ayah. Tidak separah itu. Kenapa kalian memukulinya? Kau boleh memberi mereka hukuman setimpal. Wahai Nabi Allah, tolong maafkan mereka. Tolong bilang pada mereka untuk tidak melepas domba-dombanya. Hanya itu permintaanku. Mereka bilang mereka yang memiliki Kanaan. Mereka bisa melakukan apapun dan membawa domba mereka kemanapun. Siapa yang mengizinkan kalian untuk membawa domba-domba ke lahan orang lain? Siapa yang bilang bahwa kalian ini pemilik Kanaan? Dengarlah, aku minta maaf. Aku janji domba-dombaku tidak akan merusak lahanmu lagi. Aku akan memberikan kompensasi atas kerugianmu itu. Kami melakukan kesalahan. Kami minta maaf. Di Kanaan, semua orang memiliki propertinya sendiri. Pemilik asli Kanaan adalah bangsa Palestina, bukan kita. Lalu kita berasal dari mana, ayah? Kakek ayah, kakek buyut kalian, Nabi Ibrahim, yang makamnya berada di Makpela, berasal dari Ur di Sumeria dan Kaldea di selatan Mesopotamia. Tempatnya dekat dengan tempat kelahiran kalian di Haran. Sebelum itu, bangsa Palestina tinggal di sini. Nenek moyang pemuda ini tinggal di Kanaan berabad-abad sebelum kita. Namun setelah 100 tahun, kita semua bangsa Ibrani dan bangsa Kanaan berasal dari Kanaan. Kita semua harus rukun satu sama lain. Yusuf? Yusuf, nak? Bangunlah. Bangun. Salam, Ayah. Salam, putraku sayang. Apa kau bermimpi? Iya, mimpinya aneh. Mimpi yang kau bilang tidak boleh kuceritakan. Bahkan ayahmu sendiri? Aku duduk di samping domba. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat mereka bersujud padaku." Aku terpana oleh bintang-bintang dan bulan itu. Dan matahari saat ayah membangunkanku. Tebakanmu itu benar. Jangan beritahu siapapun soal mimpimu ini, terutama saudara-saudaramu. Mereka akan iri padamu karena harga mereka. Jangan beritahu saudarimu atau juga ibu tirimu. Mereka akan beritahu semua orang. Matahari yang akan bersujud padamu kini telah berlutut di hadapanmu. Dan suatu hari nanti, bulan dan 11 bintang akan bersujud di hadapanmu. Suatu hari nanti, kau pasti memiliki kedudukan tinggi dan juga iman yang luar biasa. Saat itu, ayahmu, ibumu, dan semua saudaramu akan bersujud kepadamu. Tapi sampai hari itu datang, jangan beritahu mimpimu pada siapapun, terutama pada saudara-saudaramu. Ayah khawatir mereka akan iri padamu dan juga akan bersekongkol. Bersekongkol? Saudara-saudaraku akan bersekongkol. Anak-anak dari Nabi Allah. Kau jangan meremehkan kekuatan setan. Karena setan itu adalah musuh manusia. Setan akan menipu manusia, bahkan anak-anak Nabi. Allah telah memilihmu untuknya. Dan Allah akan memberimu ilmu untuk menafsirkan mimpi. Allah akan memberikanmu dan keluarga Yakub berkahnya yang sebesar-besarnya. Sebagaimana Allah memberikan berkah pada para pendahulumu, Ishak dan Ibrahim. Allah akan memberikan mereka kepemimpinan dan juga kenabian.
Semoga Allah memberkahi jiwamu. Aku telah membawa anak-anakmu. Kau lihat, mereka sehat dan juga bahagia. Ibu, Bibi juga sudah meninggalkan kami. Aku sekarang merasakan kehilanganmu lebih dalam lagi. Aku tahu tidak ada yang bisa mengisi kekosonganmu dalam Yusuf dan Binyamin. Tapi Lea dan aku berusaha agar mereka tidak terlalu merasakan kehilangan ibu mereka. Ayah, boleh aku beritahu ibu soal mimpiku? Aku punya kabar baik untukmu, Rahel. Kelak, anak kita akan menjadi seorang nabi. Aku tahu ini dari mimpinya semalam. Ibu, Bibi Lea dan Ayah sangat baik pada Yusuf dan aku. Jangan khawatir soal kami. Istirahatlah yang tenang, Rahel. Istirahatlah dalam damai. Aku tidak akan membiarkan kehilangan seorang ibu menyakiti anak kita. Salam Ayah. Salam putriku. Bagaimana kabarmu? Duduklah. Ayah akan membawakanmu gandum. Kemana Ayah membawamu pergi? Untuk berziarah ke makam ibuku, Rahel. Kenapa kau ingin menemuiku? Karena Yakub menetapkan penerusnya semalam. Aku pikir kau ingin tahu. Oh begitu. Tenang saja, bukan dari anak kita. Penerusnya adalah Yusuf, anak Rahel. Kalau begitu, jelaskan dengan lebih baik. Aku terbangun dan mendengar Yakub memberitahu Yusuf untuk tidak memberitahu soal mimpinya ke siapapun. Kau adalah utusan pilihan Allah, keturunan Ibrahim. Dan yang menariknya lagi, dia berkata, kau akan lebih unggul dan menjadi pemimpin saudara-saudaramu. Mereka akan bersujud padamu. Lalu dia berlutut pada Yusuf dan kemudian menciumnya. Meskipun aku berharap penerus Yakub adalah salah satu anakku, aku pasrahkan diriku pada kehendak Allah dan juga nabinya. Kau bisa menerima keunggulan anak Yakub terhadap anakmu sendiri? Aku tidak punya pilihan lain. Aku menerima keputusan Yakub. Sebaiknya kalian terima itu juga. Tapi aku tidak bisa. Menurutku, kita juga harus patuh. Yang dikatakan Nyonya Lea benar. Kita harus menuruti perintah utusan Allah. Semoga saudara-saudara Yusuf dapat menerimanya. Kau naif sekali. Jangan beritahu Lea semua yang kau rasakan. Duduklah. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bicara pada anak-anak kita. Ayah membawanya kemanapun dia pergi. Jangan rewel, Yehuda. Yusuf tidur di sampingnya. Kita tidak tahu dia mimpi apa. Yusuf bermimpi menjadi pemimpin kalian.
Yakinlah. Itu bukan apa-apa. Kita tanya Yusuf saja. Kalian pikir dia akan memberitahu kalau dia bermimpi? Ya, Yusuf bukan pembohong, iya kan? Dia akan beritahu kita kalau dia bermimpi. Ayo, kita pergi. Ya udah, tunggu. Tunggu. Yusuf, Iya, Kak. kau tahu bahwa kami sayang pada adik kami yang baik ini. Aku juga menyayangi saudara-saudaraku. Omong-omong Yehuda, kapan aku bisa menjadi orang dewasa sepertimu? Kau sudah dewasa. Dan kau tahu betul betapa tinggi dan agung kedudukanmu di hadapan Allah. Kedudukan apa? Yang ditunjukkan di mimpimu semalam. Apa kau ingat mimpi itu? Mimpimu semalam. Kami sangat senang saat mendengarmu diperlihatkan kedudukanmu yang tinggi dan agung lewat mimpi. Apa ayah memberitahumu soal mimpiku? Aku tidak memberitahu siapapun kecuali ayah. Bukan ayah yang memberitahunya. Aku mendengarnya. Ketika aku datang ke halaman saat tengah malam, aku dengar ayah memberitahumu untuk tidak ceritakan mimpimu pada siapapun. Dia bilang kau akan punya kedudukan yang tinggi di masa depan. Kau bisa beritahu kami soal mimpimu? Apa kau dengar perkataan ayah bahwa aku tidak boleh membicarakannya pada siapapun? Ada apa? Saudara-saudaramu ingin berbagi kebahagiaan. Aku tahu kalian menyayangiku. Mungkin tidak masalah kalau ku beritahu. Tapi aku tidak bisa melanggar perintah ayah. Maafkan aku, Yehuda. Akan kubilang pada ayah bahwa kau mau menampar Yusuf. Jangan lakukan itu, Dina. Yehuda tidak ingin menamparnya. Dia hanya sedikit kesal dengan Yusuf. Kenapa Yehuda marah? Kau bilang apa tadi? Aku tidak memberitahunya apa yang dia mau dengar soal mimpiku. Bagaimana dia bisa tahu aku bermimpi? Tidak ada yang tahu selain ayah. Akan kukatakan pada ayah bahwa Yehuda ingin memukul. Jangan. Kenapa? Karena aku sayang pada saudara-saudaraku. Aku tidak ingin ayah marah pada mereka. Dina, kenapa Yehuda tidak suka denganku? Ayah bilang saudara harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Aku tidak mengerti Yehuda. Bilha, Zilpa, Lea, turunlah, aku bawa gandum. Salam ayah. Salam ayah. Salam. Salam. Bilha, siapkan penggilingan tangan. Kita tidak punya tepung untuk adonan. Ini sekarung gandum pertama tahun ini. Kami memisahkan jerami dengan susah payah. Kemarilah, nak. Ayah, semua saudaraku tahu kalau aku bermimpi semalam. Bagaimana mereka bisa tahu? Aku tidak tahu. Mereka menanyakan mimpi itu padaku. Dan saat aku tidak menjawab, mereka membentakku. Bilha. Bilha,
Ya, wahai Nabi Allah. Aku sudah beberapa kali melihatmu bertingkah dan bersekongkol. Tapi aku tetap diam karena aku berharap kau akan berhenti dan memperbaiki perilakumu. Tapi sepertinya kau memutuskan untuk terus melakukannya sampai kau menghasut saudara-saudara itu untuk berkelahi. Aku tidak tahu apa yang Nabi Allah bicarakan. Aku tidak bersalah. Aku di samping kamarmu semalam. Yusuf bermimpi semalam dan memberitahuku soal mimpi itu. Tentu saja tidak ada yang tahu kecuali aku dan Yusuf. Siapa lagi yang bisa mendengar mimpi dan tafsirnya kalau bukan kau? Aku bersumpah semalam Kau berbohong. Kau berbohong. Aku mendengar suara di kamarmu tadi malam, tapi aku mengabaikannya karena aku melihatmu dan anak-anakmu tidur terlelap. Tapi aku benar kan? Sejauh ini kau sudah menipu Zilpa beberapa kali dan mengarang cerita kosong. Kau menghasut Yehuda dan saudara-saudaranya untuk membenci Yusuf. Kau membuat anak-anakmu benci pada Yusuf dan aku tetap diam. Jika kau mengulangi kesalahanmu sekali lagi, aku akan membawa anak-anakku dan mengirimmu kembali ke kotamu, Haran di Babilonia. Apa kau mengerti itu? Tidak, 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 tidak. Aku berjanji kepada Nabi Allah bahwa aku tidak akan pernah membuatnya marah lagi dan akan selalu mematuhinya. Maafkan aku. Aku hanyalah budakmu. Aku tidak punya siapa-siapa selain dirimu. Kubur aku di sini. Jangan mengirimku ke Haran. Tidak, tidak. Tidak diragukan lagi, matahari itu adalah ayah, bulannya adalah ibu, dan 11 bintang itu sudah jelas adalah kita. Ayah telah memanjakan anak piatu yang tidak berguna itu sampai-sampai dia bermimpi. Kita menyembahnya. Bukan hanya kita saja. Dia melihat orang tua kita bersujud padanya. Tidak ada yang meninggalkan tempat ini sampai masalah kita dan Yusuf selesai. Aku menyayangi semua anak-anakku. Kasih sayangku pada Yusuf hadir karena kasih sayang Allah kepadanya. Aku harap anak-anakku yang lain dapat mengerti kasih sayang ini. Perlakukan Yusuf dengan baik. Kalian jangan kasar. Apa dia benar-benar berpikir dia lebih unggul dibanding kita dan orang tuanya sendiri? Dan dia akan menjadi pemimpin kita? Yusuf berhalusinasi. Imajinasinya adalah hasil perhatian berlebihan dari ayah dan kebaikan berlebihan dari ibu. Aku tidak tahu kenapa ayah menyayangi Yusuf lebih dari kita. Kita yang menafkahi keluarga ini. Kita menanam dan yang memanen tanaman. Kita menggembala domba dan kita juga yang menyelamatkannya dari serigala. Kita yang memberi makan domba, kita yang membersihkan kandang domba, kita membersihkan kotorannya. Kebaikan dan perhatian orang tua kita, bahkan bibi-bibi kita jatuh pada Yusuf. Anak kecil lemah yang tidak bisa mengelap ingusnya sendiri. Seakan memonopoli perhatian ayah tidak cukup. Sekarang dia bermimpi kalau dia akan menjadi lebih unggul dari kita semua. Sepertinya ayah telah disesatkan, dan ini semua adalah kesalahannya sendiri. Tapi aku tidak akan tinggal diam dan menerima kepemimpinan anak Rahel. Kami juga, tapi apa solusi rasionalnya? Mungkin kau tidak berani mengatakannya, tapi aku tidak. Yusuf harus dibunuh. Ini perkataan berbahaya. Jangan mengucapkannya dengan mudah. Kenapa tidak? Dengan begitu, kita bisa menghukum ayah atas diskriminasinya. Dan mimpi Yusuf untuk menjadi pemimpin kita akan pupus. Meskipun aku tidak seberani Yehuda,
Menurutku, itu adalah satu-satunya jalan keluar. Bagaimana bisa kami menerimanya? Dia sudah mendapatkan perhatian istimewa sejak dia dilahirkan. Hanya dia yang mendapatkan kasih sayang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berapa lama kita harus bersabar dan tidak mengatakan apapun di depan orang tua kita? Hati-hati. Membunuh saudara dan durhaka kepada ayah merupakan dosa besar yang sudah pasti akan membuat kita dihukum di neraka. Aku punya solusi untuk itu. Taubat. Beberapa hari setelah membunuh Yusuf, kita akan langsung bertaubat pada Allah. Allah itu baik dan juga penyayang. Dia akan mengampuni kita. Itu cara berpikir seorang pendosa. Kita berdosa sekarang, kemudian bertobat nanti. Ini tidak mungkin gagal. Setelah membunuh Yusuf dan menerima kebaikan ayah, kita akan bertaubat dan memperbaiki diri. Bagaimana kalau Allah tidak menerima taubat kita? Seorang pendosa tidak bisa bertobat semudah itu. Dan kalau kita tidak bisa bertobat, kita akan terkutuk selamanya. Dan generasi seterusnya akan selalu mengingat rasa malu ini. Anak seorang Nabi Allah membunuh saudaranya sendiri. Aku setuju dengan Lewi. Percuma. Tapi mungkin Lewi punya jalan keluar yang lebih baik. Oh, tentu. Mudah bagimu untuk jadi soleh, tapi kau tidak punya solusi yang lebih baik. Bukankah kita pantas mendapatkan perhatian ayah? Tentu saja pantas. Kita mau kasih sayangnya. Baiklah. Kita lakukan sesuatu sehingga ayah tidak bisa bersama Yusuf lagi. Aku paham. Kita pisahkan Yusuf dari ayah. Begitu caranya. Lambat laun, dia akan melupakan Yusuf dan memperhatikan kita semua. Itu tidak mungkin. Ayah selalu saja mengawasi Yusuf. Setidaknya kita dapat berpikir dan menerima bahwa membunuh Yusuf bukanlah hal yang baik. Kita cari cara untuk memisahkan Yusuf dari ayah.